Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus kepada para alimul ulama, kepada para asatidah, kepada para ustad-ustadzah, para habaib, para kiai, para guru, para hujah, para santriawan-santriawati MTSK yang tidak mengurangi takjil. Saya tak lupa kepada seluruh jajaran admin, Majelis Ta'lim Shahibul Kahfi, pada founder, show founder, dan jajaran admin lainnya yang tidak bisa Uma sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta, terima kasih, dan ta'zim Uma. Dan wabil khusus juga kepada seluruh anak-anak MTSK yang paling Uma banggakan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini di bulan Ramadan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, akhwatu fillah, ikhwatu fiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Baik teman-teman, untuk kultum pada pagi hari ini ya, temanya siapa nih teman-teman yang imannya lagi naik turun. Nah, maka bulan Ramadan ini hadir untuk menguatkan ya, untuk ladang charger iman kita. Sebelum kita bahas masalah ini teman-teman, satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan itu bukan sekedar bulan dalam kalender Hijriyah ya. Karena bulan Ramadan itu merupakan tamu yang sangat spesial yang memang dia datang membawa rahmat, membawa ampunan dan peluang. Peluang untuk apa? Peluang perubahan besar dalam hidup setiap muslim. Makanya kehadirannya dinantikan, dirindukan oleh kita semuanya tentunya. Kemudian juga disambut dengan doa dan dilepas dengan harapan. Harapan apa? Agar kita dipertemukan kembali di tahun berikutnya. Insya Allah teman-teman. Karena masalahnya tuh bukan gimana-gimana. Masalahnya tuh ada di kita. Kitanya nih yang belum tentu sampai ke Ramadan berikutnya. Ini aja baru masuk ke hari ke-6. Belum tentu kita lulus sampai nanti akhir Ramadan tahun ini. Jadi kalau Ramadan mah tahun depan juga pasti bakal datang lagi selama belum dikiamatkan. Cuman masalahnya kitanya sampai atau tidak ke Ramadan. Nah, problemnya di sini. Nah, dan kenapa Ramadan itu disebut tamu yang spesial, tamu yang agung? Karena dia datang dengan membawa hadiah-hadiah luar biasa dari Allah yang tidak kita temukan di bulan lainnya. Jadi nggak ada teman-teman, cuman ada di bulan Ramadan. Jadinya spesial nih. Apa aja gitu. Nah, pertama karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185, teman-teman. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Insyaallah nih
Bahwasanya kata Allah bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Masya Allah nih. Nah, jadi Ramadan ini adalah bulan turunnya cahaya petunjuk. Ya. Nah, dan di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Ramadan itu identik dengan tilawah, tadabur, dan mendekatkan diri kepada kalamullah. Ya, karena Quran itu adalah ruhnya Ramadan. Jadi kalau sekelas Ramadan aja nih belum mampu bikin kita untuk baca Quran, tadarus Quran, ya kan? Maka pertanyaannya harus di bulan mana lagi gitu. Allah mengetuk hati kita, Allah menyadarkan kita agar kita mau kembali untuk membuka kalamullah. Coba, nih kita udah masuk ke hari ke-6 nih. Udah berapa juz nih kira-kira? Silahkan komen di kolom komentar. Mama pengen tahu nih semangatnya anak-anak MTS Kak. Udah nyampe mana nih ngajinya? Udah juz berapa nih? Punya target berapa nih? Berapa kali hatam kita di tahun ini? Mungkin tahun kemarin kita belum sempat hatam karena banyak halangan. Nah, maka tahun inilah, ayo digencarin gitu. Minimal 1 kali hatam lah gitu. Nggak apa-apa bang. Jadi kita punya agenda one day menjus kan seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi kalau Ramadan kita sepi-sepi aja tanpa Quran yang kita baca, maka akan terasa hampa Ramadan kita. Akan terasa biasa-biasa aja. Ya, karena Ramadan itu mengingatkan kita bahwa perubahan hidup itu dimulai dari perubahan hati. Dan perubahan hati itu dimulai daripada Al-Quran. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu spesial? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nih, jadi usahakan teman-teman puasa kita ini betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu kalau nggak puasa dilihat orang. Ya kan? Semuanya tergantung daripada niatnya. Nih kalau niat kita benar nih puasanya mengharapkan pahala, puasanya betul-betul karena iman kata Rasul, maka dosa-dosa kita di masa yang lalu akan Allah ampuni. Makanya orang yang paling celaka di bulan Ramadan adalah orang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ampunan, untuk bisa mendekatkan diri kepadanya, namun tidak ada sedikit pun ruang untuk dia. Artinya nanti ketika Ramadan berakhir dia tidak diampuni sedikit pun dosa-dosanya oleh Allah. Nah, rugi nggak? Rugi. Ini orang yang celaka di bulan Ramadan. Nah, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang celaka. Kita harus dapat minimalnya ampunan Allah. Karena kita butuh. Nah, makanya bulan Ramadan ini adalah bulan penghapusan dosa. Jadi kesalahan masa lalu itu diberikan kesempatan untuk dibersihkan. Seakan-akan Allah itu membuka pintu baru dan mengatakan kepada kita, ayo, come on. Mulai lagi. Terus start lagi. Semangat lagi. Buat teman-teman yang imannya lagi futur gitu. Allah tuh seolah-olah pengen mengatakan kepada kita, ayo nih, udah aku kasih kesempatan bulan Ramadan 1 bulan penuh, ayo manfaatkan, ayo maksimalkan, ayo charger iman-iman kalian nih yang lagi futur. Jadi seolah-olah Allah itu ingin bilang seperti itu kepada kita. Karena tidak ada bulan lain yang membersihkan, yang memberikan kesempatan penghapusan pengampunan seluas ini. Gak ada. Hanya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan.
Makanya ya umat tuh wanti-wanti banget buat teman-teman anak-anak MTSK khususnya. Yuk manfaatkan, maksimalkan semampu kita untuk betul-betul menghidupkan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang manfaat. Tinggalkan hal yang sia-sia. Dan yang ketiga, kenapa bulan Ramadan itu spesial? Karena bulan Ramadan adalah bulan pendidik jiwa. Bulan pendidik jiwa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus. Iya, mindset kita kadang-kadang itu suka keliru. Bodo amat, gua mah puasanya mau ini, mau itu, yang penting kuat, kata yang penting sah. Ya kan? Tidak pernah memperhatikan pikir-pikir puasa, bagaimana nih hukumnya ini. Pokoknya patokannya yang penting nahan lapar, nahan haus, udah. Tapi mata nggak dijaga ya kan, kadang-kadang. Kadang mulut nggak dijaga, kadang telinga kita pun nggak dijaga. Nah ini, karena puasa yang benar-benar puasa itu adalah puasa yang memang dari seluruh anggota badan kita itu betul-betul terjaga. Ya karena puasa itu sendiri artinya kita sedang membentengi diri kita itu dari hawa nafsu. Ya makanya kalau kita udah puasa tapi kita masih suka melakukan hal yang sia-sia, masih suka gibah ini itu, berarti kan ada yang salah dari puasanya. Ya, jangan sampai pahala puasa kita tuh sia-sia. Sebagaimana Rasulullah bersabda ya, teman-teman juga tahu tuh, banyak dari kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang puasanya tuh nggak dapat apa-apa, hanya sekedar dapat apa ya, rasa lapar, rasa haus, dahaga. Hanya dapat itu aja, pahalanya nggak ada gitu, karena terbuang sia-sia. Puasanya sah, cuma pahalanya ini loh batal gitu. Nah jadi bulan Ramadan ini tuh bukan sekedar bulan biasa, tapi dia adalah bulan pendidik jiwa kita. Apa yang dididik? Dididik hati kita untuk bisa menahan amarah, untuk menjaga lisan, untuk mengontrol keinginan kita, ya kan? Tapi kadang-kadang, ya Kak Nurul ya, kita tuh memang puasa. Tapi kalau udah menjelang mau maghrib ya, wah kadang-kadang kalau ngeliat makanan, semua pengen diborong. Ya kan? Semua pengen dibeli tuh, bukaan takjil. Ya, nanti setelah maghrib, wah pindah semua makanan ke perut. Nah ini, harusnya kan puasa itu bisa mencegah kita dari hawa nafsu lah, ini kok kebalik kita. Akhirnya apa yang terjadi? Males sholat. Ya, jadi coba kontrol keinginan kita. Karena memang Ramadan itu mengajarkan seperti itu. Dan juga tentunya puasa ini melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Puasa ini membentuk karakter kita. Ya, pada hakikatnya puasa itu membentuk karakter kita. Dia mendidik hati kita agar lembut, supaya lebih sabar dan lebih bersyukur tentunya. Ini poinnya. Jadi Ramadan itu mengajarkan bahwa manusia itu mampu menahan diri demi ketaatan. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan solidaritas dan kepedulian. Jadi ketika lapar dan haus dirasakan, teman-teman, maka hati kita menjadi lebih peka. Nah, kita belajar memahami penderitaan orang lain. Ya kan? Orang kaya ngerasain, gimana rasanya nggak makan. Jadi Allah itu adil. Ya, makanya kenapa di bulan Ramadan itu zakat fitrah itu diwajibkan, sedekah itu dianjurkan, memberi makan orang berbuka itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ada hadisnya ya kan. Masya Allah. Barang siapa yang bisa memberikan makan bagi orang yang kelaparan nih, wah itu keutamanya luar biasa. Ini salah satu amalan yang Allah cintai juga nih. Walaupun itu hanya satu biji kurma misal. Tidak siapa nih kita pulang ngabuburit, ngelihat pengemis, ngelihat apa. Kita punya takjil, bagilah. Karena ini Masya Allah banget di bulan Ramadan itu. Ya, kita sedekah ke orang ngasih ini ngasih tuh, wah pahalanya nggak kaleng-kaleng. Allah ganti berkali-kali lipat. Makanya kalau ada orang kaya nih, banyak duit, bulan puasa tapi belum terketuk juga hatinya untuk bersedekah,
untuk bisa merasakan penderitaan sesamanya. Berarti kan ada yang salah. Ya, karena Ramadan itu hakikatnya menyatukan si kaya dan si miskin dalam satu rasa. Rasa apa? Rasa lapar yang sama dan rasa harap yang sama. Karena ketika kita berpuasa itu kita hanya apa ya? Kita diberikan dua kebahagiaan oleh Allah. Pertama diberikan rasa kebahagiaan ketika berbuka, kata Rasul. Yang kedua ketika mengharap, kedua ketika berjumpa dengan Robnya. Ini, Masya Allah nih, luar biasa teman-teman. Ya, makanya kalau kita bicara sabar, apa sih sabar itu? Sabar adalah ketika engkau berpuasa mengharapkan datang waktu maghrib. Jadi semua akan indah pada waktunya. Itulah definisi sabar. Masya Allah. Nah kemudian keutamaan yang kelima, bahwasanya malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Ya, maksudnya Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kata Allah. Masya Allah. Yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya kurang lebih sekitar 83 tahun, bayangin. Jadi kalau kita bisa dapat malam ini, seolah-olah kita sudah beribadah sepanjang 83 tahun lamanya. Coba bayangin, kita belum tentu nyampe ke usia tersebut. Tapi kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita tuh udah beribadah selama 83 tahun lamanya. Itu siang dan malam, itu hitungannya. Ini baru hitungan manusia, belum hitungannya Allah. Hitungannya Allah bisa jauh lebih gede daripada ini. Karena ini hanya hitung-hitungan manusia aja gitu dari para ulama kita. Masya Allah. Jadi ini kesempatan yang memang luar biasa banget buat kita. Karena malam Lailatul Qadar itu satu malam yang memang bisa mengubah takdir hidup kita. Satu malam yang bisa menghapuskan dosa kita selama bertahun-tahun. Satu malam yang bisa mengangkat derajat kita. Nah, jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar 30 hari, tapi di dalamnya ada satu malam yang nilainya seumur hidup. Masya Allah. Nah kemudian yang keenam, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan dan awal yang baru nih buat teman-teman. Ya, kenapa? Karena banyak orang menjadikan Ramadan itu sebagai titik balik hidupnya. Ramadan itu selalu datang dengan membawa kejujuran. Ya, Ramadan itu mengungkap sisi balik diri kita. Siapa diri kita sebenarnya itu dibuktikan ketika bulan Ramadan, teman-teman. Iya. Ada yang dari awalnya dia lalai jadi taat, dari jarang sholat jadi rajin, dari jarang baca Quran jadi dekat dengan Quran, dari keras menjadi lembut, dan ada kebalikannya. Ada juga orang-orang yang rugi itu. Menganggap Ramadan ya dia senang, cuman yang meningkat itu bukan dari value ibadahnya, tapi hanya dari enak-enaknya doang. Orang-orang fasik gitu ya, kayak apa ya, mikirin senang-senangnya doang, bukbernya, sahurnya, tapi dari kualitas ibadah tidak ada peningkatan. Kalau dia orang yang bertakwa, ia tentu akan memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan memperbanyak amal soleh. Dari baca Qur'annya, ibadah-ibadah sunnahnya, semua dia kerjakan. Masya Allah. Nih. Nah kemudian selain itu, Ramadan juga menciptakan lingkungan yang baik. Ya, bisa kita lihat masjid-masjid sekarang itu penuh, sholat pada penuh, ya kan? Kalau bulan Ramadan itu rame banget. Alhamdulillah. Kemudian zikir terdengar di mana-mana itu setiap hari, setiap sore, setiap malam, setiap subuh, gitu kan? Sedekah melimpah. Kita lihat banyak orang-orang yang diketuk hatinya oleh Allah untuk berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan itu kita, teman-teman. Ya. Kemudian hatinya lebih tenang ketika Ramadan itu ada.
Maka suasana kolektif ini memudahkan perubahan untuk kita berubah. Jadi kalau sekelas bulan Ramadan, teman-teman, belum mampu menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik, belum mampu merubah hidup kita, maka tanyakan pada diri sendiri, sebesar apa, sebanyak apa dosa saya ya Allah, sehingga engkau mengeraskan hati saya, hingga tak kunjung engkau memberikan hidayah juga kepada saya untuk bisa beribadah di bulan ini. Harusnya kita khawatir, teman-teman. Takut. Kenapa nih kok orang-orang pada bisa baca Quran? Kok orang-orang pada bisa tarawih? Kok orang-orang pada bisa bangun subuh, sholat malam? Kok saya nggak bisa? Nah, itu patut dipertanyakan. Kenapa nih? Ada apa dengan saya? Apa jangan-jangan Allah nggak mau ketemu sama saya? Seperti itu, teman-teman. Jadi memang ini awal perubahan yang baru buat kita. Ya. Karena Ramadan itu datang untuk menguatkan kita, melembutkan kita, teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, bahwasanya Ramadan itu mengubah cara pandang hidup kita. Ini plot twist. Ya, karena di bulan ini kita sadar bahwasanya dunia hanya sementara. Kemudian lapar sesaat itu mengingatkan kita kepada akhirat. Teman-teman, sekelas ulama Imam Hambal atau Imam Ahmad, ya, lupa. Dia itu ketika melihat air putih di gelas, itu keinget di padang mahsyar. Bayangin, sampai ke sana. Dilihatin aja itu air putih di gelas. Nah, kira-kira kalau kita melihat air putih, ngelihatnya kemana pikiran kita? Nyampe gak ke akhirat? Jarang kayaknya. Kenapa dia keinget akhirat? Karena nanti satu gelas air putih di akhirat itu begitu berharga. Karena kita nggak bisa menenggaknya lagi. Subhanallah. Iya. Kemudian coba ketika kita berbuka ke Nurul, kita berpuasa 13 jam lamanya, nahan lapar, nahan haus. Tapi kita baru makan gorengan 2 butir, ya, baru minum, baru makan 3 menit, 2 menit aja tuh udah kenyang perut. Nah, ini kan hakikatnya bahwasanya puasa itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah dunia. Kenikmatannya cuma sesaat, cuma sebentar. Bentar banget. Coba kebayang nggak? Kita nahan lapar 13 jam, buka puasanya 13 jam juga. Wah, semua masuk ke perut. Kira-kira apa nggak buncit perut kita? Ya kan? Nah, ini baiknya Allah. Insyaallah. Nah, kemudian bahwasanya harta itu bukan segalanya. Jadi kalau cara pandang kita mengenai harta nggak berubah, maka patut dipertanyakan juga. Karena kan ada harta yang mesti kita zakati, ya kan, wajib ini hukumnya. Masya Allah. Kemudian waktu itu sangat berharga nih. Jadi waktu yang kita miliki selama bulan Ramadan itu sangat berharga. Jadi kalau bisa 1 detik pun jangan kita lewatkan. Ya, kalau bisa banyak-banyak berzikir, kalau kita nggak ada waktu buat ini, buat itu. Banyak-banyak berzikir, ya. Jangan banyak scrolling yang nggak baik buat teman-teman nih. Kadang kita kalau puasa, mentang-mentang lagi puasa, semua dilihat. Scrolling TikTok lah, inilah, hati-hati. Awas, mata kita harus ikut puasa tuh. Jangan sampai hanya perutnya aja, tapi matanya nggak dijaga. Nah, ini. Nah, memang sampai segitunya. Nah, jadi Ramadan itu melatih kita untuk hidup lebih sederhana dan lebih bermakna. Kenapa Ramadan disebut tamu yang agung? Karena dia datang membawa rahmat. Dia datang membawa pengampunan, dia datang mengangkat derajat. Dia membuka pintu surga untuk kita, membelenggu syaitan, memberikan kesempatan kedua. Dan seperti ibarat tamu yang mulia, dia tidak tinggal lama, teman-teman. Hanya 29 atau 30 hari lah. Habis itu dia pergi. Dan gak ada jaminan kita akan ketemu lagi dengannya tahun depan. Nah, jadi pelajaran besar dari Ramadan ini, bahwasanya Ramadan itu mengajarkan bahwa perubahan itu mungkin. Ya, mungkin banget terjadi dalam hidup kita jika selama 30 hari kita bisa bisa bangun sebelum subuh, bisa menahan diri dari makan dan minum, bisa menghindari dosa, memperbanyak ibadah. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya sebenarnya kita itu mampu
mampu untuk berubah sepanjang tahun. Ya. Jadi masalahnya bukan tidak mampu, masalahnya adalah tidak mau. Jadi kalau kita ada kemauan pasti mampu kan Nurul. Oh saya pengen belajar Qiyamul Lail lah, saya pengen inilah. Bisa tuh. Coba. Buktinya aja puasa kita mampu nahan lapar dan minum 13 jam. Kenapa untuk ibadah-ibadah yang lain kok kita nggak mampu? Bukan nggak mampu, tapi memang nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti bisa. Teman-teman pengen hatam tiga kali. Kalau ada kemauan pasti bisa. Bukan kitanya yang nggak mampu. Nah, jadi problemnya di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, Ramadan itu adalah hadiah dari Allah. Dia adalah bulan pembuktian iman. Dia adalah madrasah kehidupan. Dia adalah kesempatan emas untuk kita semua. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa adanya perubahan. Jadi jangan biarkan dia datang hanya sebagai rutinitas tahunan kita aja. Jadikan dia sebagai momentum kebangkitan jiwa. Karena Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang menghidupkan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita isi dengan hal-hal yang manfaat, hal yang baik, dan amal ibadah kita diterima dan diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengangkat derajat kita, dan menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakillah khairan kathiran wa barakallahu fikum Ummah atas penyampaian materinya ya Masya Allah. Jadi teman-teman sekali lagi Ramadan ini momentum kita berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke teman-teman dibuka sesi pertanyaan untuk satu pertanyaan. Boleh untuk langsung raise hand atau open mic ya teman-teman, atau juga di kolom komentar. Ayo dipersilahkan teman-teman, satu pertanyaan saja. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti Kak Nurul yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Coba mana reaction kalian ini? Curiga Kak Nurul kalian mendengarkan Uma udah merem ini. Halo guys, apa kalian masih di room? Coba mana reactionnya? Oke, masih ya rupanya ya. Ada pertanyaan teman-teman? Atau kalian yang mau ditanya? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, berarti Kak Nurul saja ya. Oke, baik. Bismillah Umma, izin bertanya. Jadi, Nurul punya teman yang beliau ini sekarang kondisinya sedang hamil besar di trimester 3. Di awal Ramadan, awal puasa kemarin, di puasa pertama, kedua, dan ketiga itu beliau berpuasa penuh, full. Nah, tapi di puasa keempat dan kelima, itu beliau puasa setengah hari. Nah, pertanyaannya, apakah puasa beliau itu hanya qadha saja atau qadha sekaligus fidyah, membayar fidyah? Gitu, Om. Syukron. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ini salah satu bukan dibilang problem juga bukan problem ya, karena semua tergantung kepada pribadi masing-masing. Makanya di kitab Fikih Safinatun Najah itu ada ya orang-orang yang memang itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Salah satunya tadi ya ibu hamil yang takut
karena dia sedang bawa nyawa di dalam rahimnya gitu. Jadi kalau ibunya puasa ini takut kalau anaknya dibawa puasa nanti kenapa-napa. Nah, maka di dalam hukum fikih itu boleh seorang ibu ini dia tidak berpuasa gitu. Tapi permasalahannya puasanya tadi setengah hari gitu. Ya, kuatnya setengah hari doang. Jadi ini wajibnya qadha atau tetap bayar fidyah ya. Nah, jadi yang namanya puasa Ramadan itu ya pada dasarnya tuh nggak ada puasa setengah hari ya. Karena puasa setengah hari itu ya hanya berlaku untuk anak-anak kecil yang memang mungkin lagi belajar untuk puasa. Nah, boleh kalau anak-anak kecil. Tapi kalau udah masuk umur ya, udah balik, udah dewasa, udah diwajibkan puasa, udah nggak ada tuh puasa setengah hari ini tuh. Jadi tetap dilakukan qadha plus bayar fidyah. Ini wajib tetap ya. Walaupun begitu kan Nurul, yang perlu kita garis bawahi ya, tetap tuh walaupun dia puasa setengah hari pun tetap dapat pahala dari Allah. Walaupun nanti pada akhirnya dia tetap qadha dan bayar fidyah. Ya, kita jangan ambil, kan udah puasa setengah hari masa harus bayar fidyah lagi gitu gini. Tetap yang namanya puasa setengah hari itu ya memang nggak ada dari dulu juga. Itu tuh hanya sekedar latihan untuk ya anak-anak kecil yang memang mau belajar puasa. Kalau udah diwajibkan untuk berpuasa ya mau nggak mau kan, batas syarat ketentuan puasa itu kan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, patokannya 13 jam. Jadi kalau cuma nyampe zuhur misalkan kuatnya, ya udah berarti tetap dapat pahala. Cuma ya itu tetap wajib qadha dan fidyah. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Syukran Umma sudah menjawab pertanyaan. Ya, Masya Allah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu di jam 06.00 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dari awal sampai akhir. Kita ke sesi yang berikutnya, sesi yang terakhir yaitu doa dan penutup. Kepada Umma, apakah berkenan untuk memimpin doa penutup majelis pada pagi hari ini, Masya Allah, baik. Ya, baik. Alhamdulillah teman-temannya. Karena ini agendanya kultum, jadi nggak bisa lama-lama. Kalau agendanya acara kajian rutinitas, kita bisa 2 jam ya, seperti biasanya jam 10 selesai. Masya Allah. Tapi apapun itu mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, ya, dalam fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi ini bulan Ramadan. Jadi kita harus semangat. Semangatnya jangan cuma di awal-awal doang ya. Usahakan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi itu justru lebih menekatkan kita agar lebih bersemangat ketika 10 hari terakhir. Kenapa? Sebab pada malam hari itu ada Lailatul Qadar. Kita nggak tahu nih, hanya dikasih kisi-kisinya aja, tanggal-tanggal yang ganjil gitu kan ya. Tanggal 19, tanggal 21, 23. Nah, jadi usahakan dalam 10 hari itu tuh kita harus minimalnya itu banyak-banyak qiyamul lail. Sebab kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka tadi hitungannya kita seakan-akan beribadah selama 83 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jadi usahakan ya tetap semangat, tetap fokus pada tujuan ya teman-teman. Kita maksimalkan ibadah kita di bulan ini dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya Allah. Baik, kita berdoa sejenak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammar a'da ad-dina wa himma razat ad-dina ya rabbal alamin. Allahumma amina fi awtanina aslih ayyamatana wa ulati umurina waj'al walayatana fi man hafaka wa taqaka wa taba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa taradah. Allahumma ja'al a'ammalahu kullihi liwajhika khalisatan wa li'abadatika nafi'atan ya dal jalali wal ikram wa wafiqna
أجمعين للأخلاش في الأقوال والأعمال والنبيات ووفقنا يا ذا الجلال والإكرام لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل tilawatil Quran wa taqabbal dzikrina wa taqabbal sujudana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal ibadatika ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.